Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru, dengan mendengarkan renungan pagi. Selasa 14 April 2026, menjadi penganut Advent pintu terbuka. Bagian 2. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Salah satu momen paling penting dalam sejarah Gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah peralihan dari pemahaman pintu tertutup menjadi pintu terbuka pada awal tahun 1850-an. Sebelum kita membahas posisi yang baru ini, perlu kita pahami berbagai makna yang melekat pada posisi lama. Pada akhir tahun 1840-an, istilah pintu tertutup mengandung setidaknya 3 pengertian. 1. Masa percobaan atau pintu kasihan telah ditutup pada tanggal 22 Oktober 1844. 2. Nubuatan tentang 2300 hari telah digenapi pada tanggal tersebut. Dan 3. Misi penginjilan setelah peristiwa itu hanya terbatas pada mereka yang pernah menjadi pengikut Miller. Sebagian besar perdebatan tentang topik ini berpusat pada poin pertama dan ketiga. Meskipun poin kedua tidak kalah pentingnya. Ketika James White menyebut para pemelihara Sabat sebagai orang-orang yang percaya akan pintu tertutup, ia merujuk pada 2 doktrin utama mereka, yakni hari Sabat dan keyakinan bahwa nubuatan Daniel 8 ayat 14 telah digenapi pada tahun 1844. Mereka tidak pernah mengubah pemahaman tentang penggenapan nubuatan itu. Namun seperti yang telah kita bahas sebelumnya, penggenapan nubuatan tersebut jelas bukanlah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan demikian masa percobaan belum ditutup. Akibatnya mereka akhirnya menyadari kekeliruan pada poin pertama dan meninggalkan penafsiran tentang pintu tertutup itu. Kesadaran ini membawa perubahan pada poin ketiga. Dimulai dengan penglihatan Ellen White pada November 1848 tentang pekabaran Advent yang menyebar ke seluruh dunia bagaikan arus cahaya. Pemahaman tentang pintu misi yang terbuka bagi dunia mulai terbentuk di kalangan orang percaya yang sedang bergumul. Mereka mulai melihat dengan lebih jelas bahwa mereka memiliki pekabaran akhir zaman yang harus disampaikan ke seluruh dunia, bukan hanya kepada bekas pengikut Miller. Sebagaimana ditulis Ellen White pada Maret 1849, diperlihatkan kepadaku bahwa saat perintah-perintah Allah bersinar dengan segala kepentingannya adalah ketika pintu dibuka di ruang Maha Kudus di Bait Suci Surgawi tempat tabut perjanjian berada. Pada tahun 1844 menurut penglihatan ini, Yesus bangkit dan menutup pintu ruang kudus lalu membuka pintu ruang Maha Kudus. Aku melihat bahwa Yesus telah menutup pintu ruang kudus dan tidak seorang pun dapat membukanya. Dan ia telah membuka pintu ke ruang Maha Kudus dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Early Writing 42. Bersamaan dengan terbukanya pintu itu, muncullah pemahaman baru tentang pekabaran Sabat dan topik-topik nubuatan lainnya, yang pada akhirnya akan menggerakkan para pemelihara Sabat untuk pergi ke seluruh pelosok bumi. Sejak saat itu, Adventisme menghadapi misi pintu terbuka dengan pekabaran yang harus didengar seluruh dunia sebelum Yesus datang kembali di awan-awan. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami semua. Kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh diberkati, dengan nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami. Ampuni kami orang yang berdosa ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, biarlah firman-Mu di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan kami selalu boleh setia sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Menyertai kami ya Tuhan sepanjang hari ini.
Dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, biarlah Engkau sertai. Dalam setiap permasalahan yang kami hadapi, biarlah Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik untuk kami semua. Ini doa kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.